Perkenalkan, nama saya Aisyah, program studi Teknik Informatika angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode SAW atau Simple Additive Fighting. Latar belakang di sini, latar belakang dari metode SAW atau Simple Additive Fighting. Di sini latar belakangnya dalam kehidupan nyata kita sering dihadapkan pada banyak pilihan, misalnya memilih karyawan terbaik, menentukan perimen beasiswa, atau memilih peserta terbaik. Nah, supaya keputusan yang diambil bisa lebih objektif dan berdasarkan data, maka digunakanlah metode dalam sistem pendukung keputusan. Satunya adalah metode SAW yang terkenal karena cara perhitungannya sederhana tapi cukup akurat. Pengertian metode SAW. Metode SAW atau Simple Additive Fighting adalah metode yang digunakan untuk mencari alternatif terbaik berdasarkan beberapa kriteria. Setiap kriteria di sini punya bobotnya masing-masing. Tergantung seberapa penting kriteria tersebut. Intinya, metode ini menjumlahkan hasil kali antara bobot kriteria dan nilai dari alternatif. Hasil akhirnya nanti menunjukkan alternatif mana yang paling baik berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. Rumus dasar SAW. Selanjutnya, ini rumus dasar dari metode SAW atau Simple Additive Fighting. V sub I dengan sigma J dari 1 sampai N. W sub J dikali R sub J. Artinya, di rumus ini adalah nilai total dari setiap alternatif atau VI didapat dengan sejumlah hasil kali antar bobot setiap kriteria dengan nilai normalisasi dari alternatif tersebut. Misalnya, kalau ada 3 kriteria, maka rumusnya bisa ditulis seperti ini. VI sama dengan W1 kali RI1 tambah W kali RI2 tambah W3 kali RI3. Nah, alternatif yang memiliki nilai VI paling besar akan menjadi alternatif terbaik. Langkah-langkah metode SAW atau Simple Additive Fighting. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam metode SAW. Pertama, kita tentukan dulu kriterianya, misalnya IPK, penghasilan orang tua, atau keaktifan organisasi. Nah, yang kedua, kita tentukan bobot untuk masing-masing kriteria sesuai tingkat kepentingannya. Dan ketiga, buat tabel keputusan yang berisi alternatif dan nilai untuk setiap kriteria. Dan yang keempat, lakukan normalisasi nilai. Untuk kriteria benefit, rumus normalisasinya adalah RIJ sama dengan XIJ dibagi X maksimal. Sedangkan untuk kriteria cost, rumusnya RIJ sama dengan X minimal dibagi XIJ. Dan kelima, kita hitung nilai akhir dengan rumus FI sama dengan jumlah dari WJ dikali RIJ. Dan terakhir, pilih alternatif yang nilainya paling besar. Itulah keputusan terbaik. Jenis kriteria. Dalam metode SAW ada 2 jenis kriteria yang perlu kita kenali, yaitu benefit dan cost. Kriteria benefit itu artinya semakin besar nilainya, maka semakin baik. Contohnya seperti IPK, pengalaman kerja, atau keaktifan organisasi. Sedangkan kriteria cost sebaliknya, semakin kecil nilainya semakin baik. Contohnya seperti biaya, waktu tempuh, atau pengeluaran. Jadi penting banget membedakan keduanya sebelum masuk ke perhitungan karena rumus normalisasinya nanti berbeda. Ini adalah contoh tabel atau contoh kasus yang sudah saya buat. Di sini saya memilih kasus penerimaan beasiswa. Nah, pertama di sini terdapat tabel data. Tabel data ini menjelaskan jenis dan kode dari setiap kriteria yang digunakan dalam penilaian. Ada 4 kriteria, yaitu C1 prestasi akademik, C2 kondisi ekonomi, C3 aktivitas organisasi, dan yang C4 ini ada motivasi dan esai. Setiap kriteria di sini memiliki tipe yang berbeda, ada yang bertipe benefit dan ada yang bertipe cost. Yang bertipe benefit artinya semakin besar nilainya semakin baik, dan yang bertipe cost di sini semakin kecil nilainya maka semakin baik. Penentuan tipe ini penting karena akan mempengaruhi cara perhitungan pada tahap normalisasi nanti. Terdapat bobot untuk setiap kriteria. Di sini prestasi akademik, di sini bobotnya 25%, kondisi ekonomi 35%, aktivitas organisasi 25%, dan motivasi dan esai di sini ada bobotnya 15%.
bobot yang paling tinggi, sedangkan jika memiliki bobot yang paling tinggi ini mempengaruhi paling besar dalam menentukan hasil, sedangkan bobot yang paling rendah di sini motivasi dan esai kan paling rendah 15%. Di sini paling kecil pengaruhnya. Nah, di sini ya data alternatif. Di sini selanjutnya ada tabel alternatif, yaitu daftar peserta yang akan dievaluasi berdasarkan keempat kriteria tersebut. Alternatif di sini berisi 6 peserta, yaitu Eka, Elza, Rina, Hadi, dan Yuni, Eva. Keenam peserta inilah yang nantinya akan dibandingkan hasilnya untuk menentukan siapa yang paling unggul berdasarkan seluruh kriteria. Di sini ada tahap pengumpulan nilai. Di sini tahap pengumpulan nilai ini, pada tabel ini kita melihat nilai mentah atau nilai asli dari masing-masing pendaftar beasiswa untuk tiap kriteria. Misalnya, Eka mendapat nilai untuk prestasi akademik 75 dan 87 untuk kondisi ekonomi, 95 untuk aktivitas organisasi, dan 90 untuk motivasi dan esai. Nah, begitu juga peserta lain seperti Elza, Rina, Hadi, Yuni, dan Eva memiliki nilai yang berbeda-beda semuanya. Nilai ini masih bersifat asli dan belum diolah, sehingga nanti kita perlu normalisasi agar semua berbeda dalam skala yang sama. Nah, di sini untuk yang ada nilai maksimum dan minimum kriteria. Di sini sebelum melakukan normalisasi, kita perlu menentukan nilai maksimum dan minimum pada kriteria. Untuk kriteria benefit di sini digunakan nilai maksimum, sedangkan untuk ini kriteria benefit di sini digunakan nilai maksimum, dan untuk kriteria cost di sini digunakan nilai minimum. Ini rumusnya sama dengan min dari D sampai 19 dan dari D19 sampai D24 di sini. Ini pilih paling kecil atau minimumnya. Dan di sini untuk yang benefit di sini pakai maksimal dari C19 sampai C24. Di sini memilih yang paling besar. Dan di sini nilai tertinggi pada prestasi akademik adalah 90. Nah, ini contohnya 90, dan nilai terendah di sini adalah dari kondisi ekonomi adalah 60. Nilai-nilai inilah yang akan digunakan sebagai pembagi atau pembanding dalam proses normalisasi nanti. Tabel normalisasi. Di sini tabel normalisasi selanjutnya. Pada tabel ini dilakukan proses normalisasi untuk menyesuaikan nilai dari tiap kriteria agar bisa dibandingkan secara seimbang. Normalisasi ini penting karena setiap kriteria memiliki skala penilaian yang berbeda-beda. Untuk kriteria bertipe benefit digunakan rumus nilai peserta dibagi dengan nilai maksimum, sedangkan untuk cost rumusnya adalah nilai minimum dibagi dengan nilai peserta. Dari hasil perhitungan kita bisa lihat misalnya pada peserta Eka. Nah, peserta Eka ini untuk yang C1 nilainya 1,11, sedangkan untuk yang C2 di sini nilainya 0,69, sedangkan untuk yang C3 di sini nilainya 1,40, dan yang C4 di sini 1,000. Di sini nilai-nilai ini menunjukkan perbandingan performa Eka terhadap nilai terbaik atau terendah di masing-masing kriteria. Jadi angka lebih besar dari 1 menunjukkan bahwa performa peserta tersebut lebih unggul dibanding nilai pembandingnya. Dan di sini di sini bobot masing-masing kriteria. Setelah normalisasi, kita memasukkan bobot masing-masing kriteria. Bobot menunjukkan seberapa penting tiap kriteria dalam penilaian. Misalnya, prestasi akademik C1 bobot 0,25, sedangkan kondisi ekonomi ini bobotnya 0,35,
Aktivitas organisasi C3 di sini bobotnya 0,25 dan motivasi dan esai di sini bobotnya yang C4 ya 0,15. Bobot terbesar ada pada kondisi ekonomi yang artinya di sini ya. Bobot terbesar di sini kondisi ekonomi yang artinya kriteria ini paling berpengaruh terhadap hasil akhir sedangkan motivasi dan esai paling kecil pengaruhnya ini ya. Paling kecil ini motivasi dan esai, ini paling besarnya. Nah, di sini ada proses perangkingan. Proses perangkingan ini tahap terakhir dari metode SAW adalah proses perangkingan. Di sini setelah seluruh nilai dinormalisasi, setiap nilai dikalikan dengan bobot kriteria masing-masing untuk mendapatkan skor akhir atau disebut juga nilai preferensi atau VI. Ya, ini rumus-rumusnya. Nah, di sini rumus yang digunakan adalah skor akhir calon I sama dengan bobot kriteria dikali nilai normalisasi kriteria 1 ditambah bobot kriteria 2 dikali nilai normalisasi kriteria 2 ditambah bobot kriteria 3 dikali nilai normalisasi kriteria 3 ditambah bobot kriteria 4 dikali nilai normalisasi kriteria 4. Misalnya untuk peserta EK, ini peserta EK nilainya dihitung dari hasil perkalian antara bobot dan nilai normalisasi pada setiap kriteria, lalu dijumlahkan hasil akhirnya menunjukkan seberapa besar tingkat kelayakannya tiap peserta berdasarkan seluruh kriteria. Di sini jumlahkan, di sini ini jumlahkan. Setelah semua peserta dihitung nilainya, sudah dihitung, dijumlahkan di sini, sudah dihitung semua. Kemudian disusun dari nilai tertinggi hingga terendah. Peserta dengan nilai VI tertinggi menempati peringkat pertama karena memiliki performa terbaik secara keseluruhan, sedangkan peserta dengan nilai VI lebih kecil menempati peringkat berikutnya. Nah, ini ya, yang Yuni ini adalah peringkat tertinggi. Sedangkan peserta nilai VI lebih dari kecil menempati peringkat berikutnya. Dari hasil perangkingan di tabel ini dapat terlihat siapa peserta dengan skor tertinggi adalah Yuni ya. Peserta skor tertinggi di sini adalah Yuni, dan itulah alternatif terbaik yang paling direkomendasikan berdasarkan metode SAW. Kelebihan di sini, kelebihan dari metode SAW atau simple additive weighting di sini kelebihannya mudah dipahami dan diimplementasikan, sederhana dan efisien dalam perhitungan. Cocok untuk banyak jenis data kuantitatif. Kekurangannya di sini ada pula kekurangan dari metode SAW, yaitu sangat bergantung pada ketepatan bobot. Normalisasi bisa mengubah proporsi nilai dan kurang cocok jika datanya subjektif atau kualitatif. Kesimpulan, jadi di sini kesimpulan dari metode SAW membantu pengambilan keputusan yang objektif dan terukur, dapat diterapkan di berbagai bidang seperti pendidikan, bisnis, dan industri. Alternatif terbaik dipilih berdasarkan nilai total tertinggi setelah normalisasi dan pembobotan. Cukup sekian